Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi SPD sebagai guru mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lohia. Pada hari ini kita akan belajar tentang menelusuri peradaban manusia purba di Kepulauan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami cara berpikir kronologis dalam proses pembelajaran sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir diakronik dalam proses pembelajaran sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir sinkronik dalam proses pembelajaran sejarah. Keempat, menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Baiklah, kita akan mulai yang pertama tentang pengertian diakronik atau kronologis. Diakronik berasal dari bahasa Latin, terdiri dua kata dia dan kronis. Dia artinya melalui dan kronis adalah waktu. Sementara menurut Galtung, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang artinya melintas atau melewati, dan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronik adalah dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak berkesinambungan. Selanjutnya kita akan melangkah. Konsep diakronik memiliki keterkaitan dengan konsep kronologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Kronologi artinya adalah urutan peristiwa yang telah terjadi. Sejarah mengajarkan konsep berpikir diakronik, artinya berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Dengan konsep kronologis, sejarah akan memberikan gambaran untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga dengan mudah kita dapat menarik manfaat dan arti dan bagaimana kita mempelajari sejarah. Sehingga dari pembahasan di atas tadi kita akan menarik kesimpulan tentang bagaimana ciri-ciri diakronik. Adapun ciri-ciri diakronik di sini terdapat ada 6 poin. Yang pertama, mengkaji peristiwa sesuai berlakunya peristiwa tersebut. Yang kedua, menitikberatkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis dan komparatif. Yang keempat, bersifat vertikal. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. Yang keenam, memiliki cakupan kerjaan lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinkronik atau ilmu-ilmu sosial. Menurut buku Kuntowijoyo, penjelasan sinkronik adalah penggambaran tentang ruang yang tidak terlalu memikirkan tentang dimensi waktu. Model pembelajaran sinkronik yang digunakan adalah pertama adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan antropologi. Dalam cara berpikir sinkronik perlu dicermati aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang. Yang kedua, konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem. Yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian per bagian. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dan kondisi statis. Yang kelima, digunakan oleh ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Selanjutnya, perpaduan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah, sementara itu berpikir sinkronik merupakan cara berpikir khas ilmu-ilmu sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara berpikir sejarah bersifat diakronik memanjang dalam waktu serta mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Adapun cara berpikir ilmu-ilmu sosial bersifat sinkronik dalam melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Demikian pembelajaran kali ini.
tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.